Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan membahas seputar BAP EMIS ya, sedikit dimana untuk BAP EMIS itu dilaksanakan setiap 1 semester sekali, yang tujuannya untuk mengunci data di setiap 1 semester itu, yang kemudian dibuktikan dengan BAP tadi, BAP acara, berita acara. Nah, ada beberapa langkah Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu melakukan BAP EMIS ya, terutama di siswa. Jadi BAP EMIS itu harus selesai empat macam data ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kelembagaan, yang kedua sarana dan prasarana, lalu siswa, lalu yang terakhir adalah GTK. Nah, untuk kelembagaan itu isinya adalah profil madrasah dan segala macamnya, ada foto, tempat, lokasi dan segala macam ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu harus ngisi di kelembagaan. Meskipun di kelembagaan itu kita ketika mengisi yang contohnya kayak misalnya ada perubahan nama dan sebagainya, kita itu harus menghubungi HD Kabupaten. Tapi ada beberapa hal yang bisa diisi Bapak Ibu untuk dilengkapi. Contohnya ada alamat, terus kemudian ada nomor-nomor kontak madrasah, terus link sosial media madrasah dan sebagainya. Nah, itu bisa Bapak Ibu lengkapi sebelum BAP. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti selanjutnya data madrasah Bapak Ibu itu bisa lengkap datanya. Itu yang kelembagaan. Lalu yang kedua di Sarpras. Nah, ini yang terkadang itu kurang diperhatikan oleh Bapak Ibu. Yang penting ada isinya, terus kemudian langsung dikonfirmasi ketika BAP. Nah, ini jangan ya Bapak Ibu, soalnya kondisi Sarpras itu nggak selalu baik Bapak Ibu, jadi nggak permanen. Contoh misalnya ruang kelas, oke, di tahun 2024-2025 ini baik. Nah, di 2025-2026 itu kondisinya real kan Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau rusak ringan, kalian rubah rusak ringan. Jadi selalu berubah-ubah. Tujuannya untuk apa? Supaya pusat itu bisa memantau ya Bapak Ibu, memantau perkembangan dari madrasah. Dan salah satunya madrasah kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi tahu, oh ini Sarprasnya kurang baik itu. Siapa tahu mungkin di tahun pelajaran baru itu bisa ditambahi bos gitu ya Bapak Ibu. Tujuannya seperti itu. Jadi harus diupdate Bapak Ibu, selalu diupdate. Contohnya juga perpustakaan, lab IPA, alat-alatnya itu apa aja. Mungkin untuk pengisiannya akan kami bahas di pertemuan lain kali ya untuk Sarpras. Tapi sekarang itu pokoknya intinya yang bisa di Sarpras Bapak Ibu isi itu Bapak Ibu isi dulu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus yang kemudian yang nggak kalah penting atau yang menjadi pokok utama dalam pengisian BAP EMIS itu adalah siswa Bapak Ibu ya. Usahakan semua data siswa itu sudah valid ya Bapak Ibu, apalagi sekarang sudah ada menu valid Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak itu belum valid, nah tolong divalidkan Bapak Ibu. Nah, validnya ini berdasarkan apa? Validnya ini berdasarkan verbal PD kemudian dengan EMIS. Jadi ketika nanti nggak valid satu sama lain, maka Bapak Ibu nggak bisa untuk BAP ya. Untuk tahun ini loh ya, semester ini itu muncul menu valid Bapak Ibu di menu siswa. Tolong Bapak Ibu cek sekalian untuk pengisiannya. Nah, terus kemudian apa aja yang harus diisi di menu siswa?
yang paling pokok intinya ya adalah Nisen. Nisen itu harus valid Bapak Ibu dengan verbal PD. Jadi apabila Bapak Ibu menemui ada siswa yang Nisennya itu tidak sama antara emis dengan verbal PD, Bapak Ibu harus samakan berdasarkan data yang dimiliki oleh anak itu. Misalnya ijazahnya MI misalnya, soalnya saya di tingkat MTS. Nah, itu Bapak Ibu harus samakan ya. Jadi harus sama. Terus yang kemudian yang nomor 2 nama Bapak Ibu. Jadi nama siswa itu harus sama, harus valid ya dengan data Dukcapil sekalian juga. Kenapa? Karena hal tersebut itu mendasari ketika Bapak Ibu nanti di kelas akhir itu Bapak Ibu sekarang itu tidak perlu untuk ribet nanti di kelas 9-nya. Sekarang dibenahi dulu terlebih dahulu dan anak-anaknya dikasih tahu, dikasih edukasi untuk membenarkan data validnya apabila ada data Bapak Ibu yang belum valid ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi data siswa itu adalah menjadi pokok utama dari emis ini Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar valid dari nama orang tua, terus kemudian lokasi dan sebagainya Bapak Ibu harus isi. Tuh. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Terus yang kemudian yang nomor 4 yaitu GTK ya. Ini sudah menjadi kebiasaan kita untuk memasukkan GTK ya Bapak Ibu apabila ada GTK baru itu juga harus dimasukkan ke emis untuk semester kemarin. Nah, setelah Bapak Ibu lengkap mengisi 4 tersebut ya, Bapak Ibu merasa sudah selesai. Nah, sebelum masuk ke menu konfirmasi, Bapak Ibu terlebih dahulu harus melihat di menu monitoring Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4. Coba Bapak Ibu lihat dulu mulai dari kelembagaannya ya. Nah, seperti punya saya, di sini pastikan semuanya itu hijau Bapak Ibu ya. Semuanya hijau. Ya. Nah, seperti ini. Ini ada satu ya yang warna kuning belum lengkap yaitu website, karena belum saya masukkan, tapi tidak apa-apa untuk semester depan mungkin bisa saya masukkan. Nah, di sini sudah hijau semua Bapak Ibu. Jadi lengkap ya, lengkap. Terus kemudian yang nomor 2 ada Sarpras ya. Di Sarpras ini juga harus lengkap Bapak Ibu. Di sini kemarin saya mengisi luang lahan, luas gedungnya belum karena ada beberapa bangunan itu yang belum selesai, jadi di sini poinnya 0 dan sebagainya, di bawah lagi juga banyak Bapak Ibu. Ada sumber penerangan, ruang kelas, ruang kepala belum karena belum jadi juga, ruang guru juga belum jadi, baru dibangun, ruang tata usaha itu kita masih bercampur dengan kantor Bapak Ibu. Jadi di sini poinnya 0 Mas ya. Terus kemudian ada siswa ya. Nah, di siswa ini pastikan semuanya hijau Bapak Ibu ya, hijau. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak hijau itu biasanya nggak bisa dikonfirmasi Bapak Ibu ya. Jadi semuanya sudah hijau lengkap ya, punya saya sudah hijau lengkap. Nah, Bapak Ibu juga harus mengisi ya, apalagi sekarang itu muncul menu valid Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, sekarang itu muncul menu valid di mana Bapak Ibu di situ harus melengkapi data siswa itu benar-benar valid dengan sesuai yang ada di emis Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada GTK. Nah, di menu GTK ini juga harus lengkap Bapak Ibu ya, mulai dari identitas, dan yang paling sering lupa itu adalah di menu tugas utama Bapak Ibu. Biasanya paling sering ya. Kenapa? Karena di madrasah itu kan sekarang ada web untuk GTK sendiri yaitu emis GTK. Nah, biasanya kita lupa di emis itu biasanya kita isi untuk tugas utamanya. Nah, ini jangan ya Bapak Ibu. Jadi setelah ngisi di Simpatika atau emis GTK tadi, Bapak Ibu harus pindah ke sini untuk mengisi data yang ada di sini. Jadi sama. Jadi operator itu sebenarnya tugasnya itu ada di awal Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngisinya itu di awal, karena kan nggak mungkin ya tugas utama itu ngisinya di akhir, mesti di awal. Nah, kalau kita ngisinya itu di bulan-bulan awal tahun pelajaran, itu di akhir itu kita enak tinggal klik konfirmasi dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah kita isi di awal-awal. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan ragu. Yang penting kita ngisinya itu sesuai dengan data, maka otomatis
sudah bisa Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, langsung kita masuk ke menu konfirmasi Bapak Ibu. Nah, di konfirmasi ini semuanya itu ada konfirmasinya Bapak Ibu. Jadi seperti itu di guru dantik ini barusan saya konfirmasi terakhir. Nah, di menu bagian konfirmasi itu semuanya harus jenengan cetak ya, harus dicentang sih, benar maaf, dicentang, kemudian klik konfirmasi itu Bapak Ibu. Nah, kenapa seperti itu? Karena menandakan bahwasanya bagian itu telah selesai Bapak Ibu. Nah, ini saya tadi di akhir sudah selesai di guru GTK dan sudah saya centang Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau di monitoring itu ada yang merah tadi yang sudah saya contohkan, biasanya di kolom atas ini di bawahnya konfirmasi data GTK itu muncul keterangan Bapak Ibu apa yang salah, apa yang kurang gitu. Jadi Bapak Ibu itu harus lihat misalnya yang kurang, misalnya di konfirmasi GTK tugas utama belum diisi ya, Bapak Ibu isi dulu. Kalau sudah, berarti Bapak Ibu langsung ke menu yang terakhir, yaitu berita acara pendataan ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus cetak BAP. Cetak ya, nanti muncul PDF, Bapak Ibu harus cetak print, kemudian harus ditandatangani camat, kemudian di buku stempel, baru Bapak Ibu scan dan upload ulang di bawah sini. Nah, Bapak Ibu sudah selesai BAP. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk tutorial selanjutnya akan kami sampaikan di video-video selanjutnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.